tepuk tangannya dari Palembang dan Solo. Masya Allah, senang banget ya. Hari ini kita masih di Islam itu Indah spesial 14 tahun Islam itu Indah. nih, Betul Masya banget. Allah. Dan hari ini ya kita membahas tema usia bertambah, amal tidak bertambah. Kok bisa? Nggak bisa ya. Ini Masya Allah luar biasa. Ayo kalau bisa usia bertambah, amal juga bertambah. Betul Nah, banget. sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan di Saskia ya. Tentang dituduh mencuri seikat bayam. Wah, gimana itu, coba Mas Fadli? kita lihat tayangannya nih. Waalazim, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari fitnah-fitnah kayak gitu ya. Ya Bu ya Pak ya. Alamin. Dan Serem di juga rumah ya ini Mas Fadli, kita nggak salah apa-apa tiba-tiba dituduh-tuduh. Nah makanya, Iya, nah sekarang makanya nih, nih. tanya nih silakan tuh Iya, Saskia Saskia. mau nanya nih Kenapa, Ustazah Saskia, Nada, kenapa? itu ngelihat Viti yang kayak gitu jadi deg-degan gitu Iya. ya. Iya, emang Iya, iya, apa benar-benar. benar ya Ustazah? Misalnya nih ya, amal seseorang itu tidak bertambah padahal usianya terus bertambah. Betul. Karena orang tersebut itu di usianya yang semakin tua, semakin bertambah, bukannya semakin menghormati orang lain, malah semakin suka menuduh. Nah, merasa dirinya paling benar. Benar. Itu tuh Yang paling lain bahaya. dikafir-kafirin. Aduh, nauzubillahimin zalik. Ngajak ribut orang terus gitu Pokoknya mulutnya Ustazah. nggak bisa dijaga Nggak aja bisa gitu. dijaga. Iya, mohon tausiahnya Ustazah Izin Nada. silakan Ustazah Nada, tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, hati-hati ya. Perkara lisan ini tidak bertulang. Lisan ini terkadang karena tidak bertulang, maka kita bisa mengucapkan apapun yang terkadang merugikan kita. Bukan saja merugikan kita, tapi bisa merugikan orang lain. Di antaranya adalah fitnah. Hati-hati, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih berat, lebih dahsyat dosanya, lebih bahaya, lebih dimurka oleh Allah. Dan istilahnya ya fitnah ini adalah sebuah dosa yang lebih berat, lebih besar daripada pembunuhan. Subhanallah, bukankah pembunuhan ini kita melihatnya sebuah hal yang besar, yang berbahaya. Nah fitnah itu lebih kejam daripada itu. Jadi jamaah sekalian hati-hati, jangan sampai kita mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang apalagi sifatnya menuduh dan itu adalah fitnah. Lalu bagaimana kalau sekira-kira yang diucapkan benar? Itu pun juga jadi ghibah. Jadi kalau ngomongin orang lain di belakang mereka yang sekira-kira mereka ketika mengetahui dan mereka murka, mereka tidak senang, itu adalah ghibah kalau benar. Kalau memang tidak benar maka menjadi fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita menjaga lisan kita. Jadi jamaah sekalian yang selanjutnya adalah umur bertambah tapi kita tidak bisa menjaga lisan kita sehingga mudah ghibah, mudah fitnah dan akhirnya na'udzubillah min dzalik tidak bertambah amal-amal di ibadah kita meskipun usia bertambah. Jamaah sekalian, pernah ditanya oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wahai sahabat, tahukah kalian manil muflis? Siapakah orang yang merugi? Siapakah orang yang bangkrut? Nanti fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kemudian para sahabat menjawab, al muflis sesungguhnya orang yang bangkrut adalah la dirham lahu. Tidak ada dirham baginya, lama ta'alahu. Juga tidak ada harta baginya. Itulah orang yang bangkrut Rasul, kata sahabat. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, orang yang bangkrut sesungguhnya nanti di hari kiamat adalah dia datang membawa amal soleh, membawa amal sholatnya, membawa ibadahnya, membawa mungkin baca Qur'annya, membawa sedekahnya. Tapi ketika dia membawa amal-amal tersebut dan ingin dimasukkan ke dalam kebaikan dan dia bangga dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia, namun dari kejauhan ada yang berteriak, ada yang memanggilnya seraya tunggu, jangan diberikan pahala yang baik untuknya. Kenapa? Karena urusan di dunianya sama saya belum selesai. Orang tersebut sama saya di dunia belum selesai. Maksudnya bagaimana? Ya di dunia saya difitnah, saya dituduh, kemudian saya diomongin, urusan saya belum selesai di dunia. Di dunia saya tidak menuntut, tapi di hari akhiratlah saya menuntutnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah yang hati-hati. Kadang-kadang kita mengucapkan satu kalimat yang bisa merugikan kita. Ini maksudnya di dunia mungkin tidak terasa. Tapi nanti di yaumil qiyamah dengan amalan-amalan ibadah kita yang kita bawa, yang kita lakukan. Tapi sia-sia, tidak bertambah. Kenapa? Karena kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh orang yang terkait dengan kita. Ketika kita fitnah seseorang, dia akan minta balasan, minta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana pertanggungjawaban di yaumil qiyamah? Nggak ada harta, nggak ada makanan. Lalu apa yang diminta oleh orang tersebut? Maka mereka minta pahala. Mereka minta amal-amal kita. Dan na'udzubillah min dzalik, semakin banyak nih lisan kita memfitnah orang, ghibah orang,
pahalanya udah habis, naudzubillah bukan pahala kita yang kita berikan, akhirnya mereka dosa-dosa mereka Ya kita mengalir kepada ambil. kita. Naudzubillah min Itu dzalik. orang-orang yang muflis tuh ya, Orang yang jadinya. bangkrut. Oleh karena itu amalnya, umurnya bertambah, amalnya juga harus dijaga dengan cara jaga lisan. Masya Terima kasih banyak Ustazah Nada. Sama. Tepuk tangan dong buat Ustazah Nada. Masya Saskia, Allah, iya. kita mau nanti kasih kesempatan jamaah buat nanya. Tapi sebelumnya kita minta Ustadz Maulana dulu yang nanya. Boleh ya? Mana tuh, Ustadz karena Maulana? kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Mana mic-nya? Ini Ya, sudah udah disiapkan. Aku mau nanya Yang sama mana? kenapa nggak pakai peci? Oh. Masya Dia Allah. mau kasih tahu rambutnya bagus Ustadz, Masya Allah. Makanya aku tanya ibu aja deh. Iya Ibu aja boleh. Ibu boleh berdiri perkenalkan dirinya Ibu. Silakan Silakan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eva Sumantri dari Majelis Taklim Riyadhah Muslimah Berdaya Sukoharjo Solo. Tepuk tangan. Ih hebat Ibu hafal dia majelis taklim nggak pakai Lancar. salah. Jangan digituin. Heeh. Kesinggung yang tadi. Oh enggak. Iya, iya. Saya mau nanya, Hmm. Bu, kalau biasanya ibu ulang tahun, apa yang ibu lakukan untuk mensyukuri nikmat umur itu? Kalau saya sih Tat, saya biasanya tuh banyak-banyak berdoa. Dan setelah usia saya sudah segede begini, Gede, Segede. usianya gede. Oh, umur Oh, saya maksudnya usianya. banyak. Usianya. saya nggak mau bilang tua. Oh Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi saya harus banyak-banyak introspeksi diri. Masya Allah hebat banget. Tapi mau nggak ibu ulang tahunnya kalau berulang tahun seperti sunnah Rasul Gimana caranya? berpuasa? Oh Masya Allah. Mau sekali. Mau nggak Bu? Mau sekali. Mau Apa ulang sekali. tahunnya? 2 Maret. Oke. Dua Maret. Tahu nggak Bu? Saya itu tiap tahun ulang tahun kalau ulang tahun saya. Iya, Karena saya lahir tanggal 8 Ramadan. Oh, luar pas biasa. banget. Siapa sih? Masya Allah. Yang nanya. Iya betul. Tepuk tangan dong buat ibunya, Terima Masya kasih, Allah. Bu. Silakan penjelasan Ustaz Maulana. Jadi kalau mau mempuasakan ulang tahun kita, cari dulu ulang tahun dari sisi Islamnya. Kalau saya kan tanggal 20 September, itu Masehinya. Kemudian kalau Hijriahnya, saya lahirnya di tanggal 8 Ramadan. Jadi alhamdulillah aman. Memang dipuasakan. Baik, izin Ustazah Nada dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kalau berbicara tentang ulang tahun, yuk kita rayakan ulang tahun kita, mensyukurinya, nggak perlu mewah-mewah. Nggak perlu mewah-mewah sampai bangkrut. Sampai berutang, nggak usah. Tapi ayo syukuri ulang tahunnya dengan 2 cara. Mau tahu? Yang pertama, syukuran ulang tahunnya dengan cara puasa. Satu lagi, sedekah. 2, 3. Sedekah. Jadi mensyukurinya lewat 2 jalan. Kumpulin kasih sedekah, sedekah, sedekah. Kasih makan orang. Traktir orang. Itu bagus. Selain kita mempuasakan diri, ajak orang makan. Apalagi silaturahmi. Maka kata rasa syukur nikmat umur. Apa artinya umur? Umur itu adalah kebaikan, usia yang diisi. Bukan panjang usia, tapi panjang umur. Karena yang ditambah umur, bukan usia. Usia tutup. Makanya disebut tutup usia. Tapi kalau umur, panjang umurnya. Nggak ada lagunya panjang usianya. Panjang, nggak ada. Yang ada panjang umurnya. Itu kan gitu. Karena umur adalah kebaikan. Maka yang kita lakukan adalah apa? Bagaimana kita melakukan hal yang positif. Lalu, peningkatan iman. Yang tadi yang disebutkan oleh... yang ditanggung Ya Ustaz Nada. Apa Masya sih? Allah luar biasa. Makasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan Ustaz dong, Maulana. jemaah. Ya Masya Allah. Allah. Saskia,
Sekarang Mas waktu kita Fadli? kasih kesempatan sama jamaah untuk nanya sama guru-guru kita. Ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya ya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke Saskia, kita kasih yang mau nanya angkat tangannya dulu Siapa yuk. yang mau bertanya? Ini Saskia. Banyak Di sebelah sini dulu banget. nih. Oh, sebelah sini. Saskia yang pilih deh. Yang mana ibu-ibu? Oh itu ada yang nunjuk, wah di atas kan semangat tuh itu. Oh iya benar, boleh. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ceni. Ibunya sama siapa Bu? Sesuai dengan orangnya. Oh Ceni, Ibu berarti Cenil ya Bu ya? Ya. Tahu ya. Gitu ya. Dari Majelis Riyadhah Muslimah Berdaya Sukoharjo Solo. Tepuk tangan dong buat Ibu Ceni, Masya Allah, luar biasa. Mau nanya sama siapa Ibu Ceni? Maaf, saya mau Saya maafin Bu, iya Bu. saya ingin bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syah. Nggih, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, apakah benar amal kita itu bertambah di usia kita yang semakin tua karena kita itu sering ke majelis gibah atau majelis ilmu? Majelis. Majelis ilmu. Karena kalau kita sekarang itu kan kalau mau ke majelis itu terkadang itu di saat kita di majelis itu tidak mendengarkan ustadznya ceramah atau itu. Terkadang itu gibah dengan teman sebelahnya. Jadi berarti Iya. amalnya nggak Iya, bertambah. iya, apakah itu? Jadi Iya. Ibu Ceni lebih sering datang kemana? Majelis gibah apa majelis ilmu? Iya, gitu. Lebih sering mana? Iya. Ya sering ke majelis ilmu. Oh, ilmu, gitu. tapi gibah? Terkadang orang yang ke majelis ilmu itu terkadang kan suka gibah gitu. Ya Allah. Tidak mendengarkan ustaznya gitu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, mohon penjelasannya. Iya. Ibu yang ngomong kita lagi serasa ada di Solo ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ibu Ceni, terima kasih banyak Ibu. Silakan dijawab Ustadz Syah. Baik, terima kasih Mas Fadli, Saskia, guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Ibu yang bertanya serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang majelis tentu banyak sekali kemuliaannya karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Ketika engkau datang ke sebuah majelis, maka berlapang-lapanglah, kasih haknya orang lain, kasih haknya daripada majelis tersebut. Kalau engkau melapangkannya, yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan hidupmu. Subhanallah, maka datang saja ke sebuah majelis ilmu, kita berlapang-lapang, kita mengambil sunnah dalam majelis, itu Allah sudah melapangkan kehidupan seseorang. Semakin tua pengennya semakin sempit apa semakin lapang Bu? Semakin lapang hidupnya, biar nggak terlalu capek lagi nyari-nyari duitnya. Ternyata Allah sudah lapangkan rezekinya. Caranya salah satunya berlapang-lapang ketika bermajelis. Ini Bu nih kasih tempat teman-temannya, nggak semuanya ambil biar saya masuk TV, nggak. Kasih teman-temannya semua berlapang-lapang. Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bertambahlah derajatnya orang yang berilmu. Ketika dia datang dengan niat bermajelis ilmu, niatnya sudah dicatat. Sampai di sana amalnya juga majelis ilmu dicatat juga. Tapi ternyata dinodai dengan majelis gibah. Bagaimana tuh? Maka mesti dikurangi gibahnya. Kalau bisa dihilangkan gibahnya, karena salah satu yang agak susah tobatnya itu dosa gibah. Iya benar. Agak susah. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa majelis ilmu itu senantiasa akan membawa kebaikan. Jangan nanti ada alasan, oh ya udah deh kalau gitu saya nggak usah datang ke majelis taklim, banyak gibah gibah. gitu. Jangan. Jangan, malah nggak dapat juga. ilmu. Kebalik ya Ustadz Syam. Terima Betul. kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Di episode spesial 14 tahun Islam itu indah. Jadi tetap di Islam itu indah.
Jamaah Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah.